Bang, sini bang. Ini kawannya Bang Edi Sumarwan ya bang? Bang Edi kalau nggak diproses gimana bang? Abang tutup nggak Bang Edi Sumarwan? Bang. Bang, sampein dulu bang buat masyarakat di ASU bang, gimana bang? Ada yang mau disampaikan bang? Emang bener jaksa itu bang? Bang, diperes-peres jaksa bang? Penyerahan orang yang dan juga barang bukti yang kami tangkap ya, dalam konteks tertangkap tangan gitu ya. Kemudian kami komunikasikan dengan kolega kami di Kejaksaan Agung dan ternyata di sana sudah memang terhadap orang-orang tersebut sudah jadi tersangka dan sudah terbit surat perintah penyidikannya. Untuk kelanjutannya, penyidikannya tentunya nanti akan dilanjutkan di Kejaksaan Agung. Ini tentunya dalam rangka sinergisitas penanganan tindak pidana korupsi antara aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK dengan Kejaksaan Agung. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak PLT Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang saya hormati rekan-rekan hadir di belakang kami, Direktur Penyidik KPK, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pak Kapus Penkum, dan rekan-rekan sekalian media yang saya hormati juga. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada malam hari ini kami atas kerjasama dan sinergitas yang disampaikan Pak PLT Dirdik KPK tadi menerima dua terduga ya yang melakukan dugaan tindak pidana. Namun demikian kami masih perlu proses pendalaman. Yang saat ini pun kami sudah di Kejaksaan menerbitkan SPD ya, terhadap informasi dugaan tersebut, sehingga dari kerjasama ini penyerahan terhadap dua terduga ini besok kita akan tindak lanjuti di Kejaksaan Agung di Gedung Bundar, sehingga malam ini karena waktu juga sudah larut dan kondisi kita sudah sama-sama terutama yang diamankan tadi sudah cukup lelah, sehingga kami mohon waktu untuk memberikan penjelasan besok lebih lanjut di Kejaksaan Agung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sejauh ini kami belum bisa menjelaskan secara konkret. Kalau yang diterbitkan SPD tersebut, mungkin besok bisa dijelaskan oleh teman saya, Pak Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Besok pagi. Iya. Kalau tidak salah tanggal 17 Desember 2025. Karena ini prosesnya panjang. Kita sebenarnya tidak tahu ada OTT KPK. Tapi kita sudah lebih awal menerbiti pada tanggal 17 Desember 2025 ini. Pak, yang untuk warga negara asingnya sendiri apakah diproses hukum? Justru itu besok kita akan lihat di pengembangannya di Gedung Bundar. Jadi malam ini baru sifatnya kami secara seremonial menerima apa yang disampaikan kepada kami atas kerjasama dan sinergitas tadi sesama aparat penegak hukum, maka kami terima dan kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Komisi Pemberantasan Korupsi atas kerjasama ini telah mempercayakan kepada kami untuk menindaklanjutinya.
untuk memastikan saja, ini kan kasusnya sempat ditangani jam Intel, bahkan ujungnya itu hanya di sanksi disiplin. Apakah ada garansi dari kejaksaan untuk menuntaskan kasus ini? Artinya kan ini kan bukan hanya terjadi di Banten, ada juga nanti di Bekasi, ada juga di Kalsel yang sama-sama dengan, kalau bagi mungkin ini bagi institusi ini merupakan hat-trick air mata bagi Gedung Bundar. Karena ini menyangkut korps. Kira-kira ada garansinya jaminan bahwa penuntasan kasus ini tidak lagi hanya sanksi disiplin. Bisa disampaikan juga, Pak? Begini, tugas dan fungsi bidang intelijen itu sifatnya supporting system. Di sana hanya mengenal kegiatan full data full bucket, bukan menyangkut materi perkara. Nah, ini perlu dipahami nih teman-teman sekalian. Jadi kalau yang menyangkut penanganan teknis perkara itu, Bidum maupun Bitsus ada. Bitsus mengenai perkara tindak pidana khusus, yaitu antara lain tindak pidana korupsi. Bidum khusus menangani perkara tindak pidana umum. Jadi kalau bicara di intelijen melakukan penanganan perkara itu tidak ada. Nah, ujungnya soal jaksanya juga mengembalikan uang, tapi hanya disiplin kan bahwa APH menerima sesuatu saja tidak dibenarkan dalam hukum maupun KUHAP maupun tipikor itu kan lantas hanya disiplin. Itu bagaimana pertimbangan dan rasa keadilan dari para pihak, makanya orang Koreanya melapor gimana? Itulah besok mau diungkap. Kalau malam ini sudah diperiksa lanjutannya, karena ini sudah larut malam ini, yang bersangkutan pun baru diserahkan. Besok baru menjadi terang dan benderang perkaranya. Bagaimana kasus posisi sesungguhnya? Yakin dan percayalah bahwa ini kita akan transparansi, ya, independen, objektif dalam penegakan hukum ini. Ya minimal kan ada kepastian itu yang kita butuhkan. Insya Allah. Dari 3 kasus itu kan kalau digembreng nilainya mungkin sama seperti 3 triliun yang disampaikan waktu itu nilainya sama, karena ini peristiwa pemberantasan korupsi jauh berdampak pada masa depan. Ada garansi itu saja yang bisa minta publik dengar dari bapak-bapak ini. Terima kasih. Gimana Pak? Sampai sejauh ini malam ini kami baru sampai begitu yang saya sampaikan. Tidak bisa lebih, besok pagi bisa Bapak Ibu sekalian datang ke Kejaksaan Agung. Jadi kita pun belum bisa menjabarkan secara transparan apanya, tapi kami janji bahwa kami akan menangani perkara ini secara transparan, akuntabel, dan objektif. Pak izinkan, Oke. dua orang yang dimaksud ini yang diserahkan ini apakah jaksa di Kejati Banten, Pak? Salah satunya, kita sendiri juga sudah menetapkan tersangka. Ada 3, kalau tidak salah, 2. Nah, jadi ini bagian rangkaian itulah kira-kira. Yang satu lagi Pasal Kejati 55-nya. Satu lagi penasihat hukum atau gimana, Pak? Penegasan aja latar belakang 2 orang itu. Nantilah kita lihat besok pagi, ya. Yang jelas itu sudah saya jelaskan tadi bahwa yang diserahkan malam ini ada 2 bukan. Yang di sana sudah kita tangani juga 2 tersangka. Jadi jumlahnya kurang lebih 4 lah. Ya, oke. Terima kasih teman-teman ya.